Pax Neerlandica dan perlawanan pesantren. Di tengah kecamuk perlawanan pribumi muslim yang umumnya dipimpin guru tarekat dan ulama dari pesantren yang bersifat laten, pemerintah kolonial Hindia Belanda pada paruh kedua abad ke-19 menghapus sistem tanam paksa dan mengusung kebijakan baru yang disebut politik pintu terbuka, yang memungkinkan para kapitalis asing menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk menciptakan suasana kondusif bagi penanaman modal asing di Hindia Belanda, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan usaha-usaha pasifikasi di seluruh wilayah Hindia Belanda, di mana kebijakan tersebut disebut Pax Neerlandica, yaitu kesatuan wilayah geografi Nusantara di bawah penjajahan kolonialis Belanda, yang mengandung arti penyatuan dan penenteram damaian wilayah Hindia Belanda. Suatu wilayah jajahan yang luas di Kepulauan Hindia yang dikuasai oleh kolonialis Belanda secara aman dan terkendali. Keadaan yang aman, tentram dan damai itu diikuti pula dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan jabatan-jabatan pemerintah kolonial secara besar-besaran, karena penguasaan terhadap daerah yang amat luas itu tidak mungkin lagi dapat diselenggarakan secara tersentral oleh pemerintah pusat di Batavia. Meski ideal dalam rancangan program, namun dalam pelaksanaan tidak semudah membalik telapak tangan. Fakta sejarah menunjuk bagaimana selama proses mewujudkan Pax Neerlandica, pemerintah kolonial Hindia Belanda sibuk mengirimkan ekspedisi militer ke daerah-daerah yang belum dikuasainya di Nusantara. Ekspedisi ini bertujuan untuk melakukan usaha pasifikasi yang bertujuan untuk melaksanakan pemulihan keamanan di tempat-tempat yang bergolak dan jika mungkin membantu memperbaiki keadaan masyarakat yang sudah melarat akibat peperangan yang berkepanjangan. Beratnya usaha mewujudkan Pax Neerlandica sedikitnya dapat dilihat dari terjadinya penolakan atas kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang muncul dalam berbagai bentuk perlawanan yang menguras biaya dan tenaga yang sangat besar di berbagai tempat di Hindia Belanda, yang umumnya dipimpin guru-guru tarekat dan ulama pesantren. Salah satu contoh kecil di antara perlawanan rakyat yang menolak kekuasaan kolonial Belanda adalah perlawanan rakyat Ciomas yang dipimpin Muhammad Idris dan Arpan, guru tarekat yang diyakini pengikutnya sebagai Imam Mahdi. Gerakan perlawanan diarahkan kepada para Amstenaar dari Binnenland Bestuur maupun Inlands Bestuur, tuan tanah, pedagang, dan rentenier yang diawali pembunuhan asisten Wedana atau camat pada Februari 1886 yang dilanjutkan dengan penyerangan atas Ciomas pada Mei 1886. Sekalipun perlawanan dapat ditumpas dengan dihancurkan dan diburunya para perusuh beserta pemimpinnya hingga ke Cihampea, namun aksi perlawanan tidak padam karena aksi perlawanan yang lain muncul dalam bentuk perlawanan rakyat pedesaan di distrik Anyer, Banten pada tahun 1888, di mana dalam perlawanan yang berlangsung singkat mulai 9 hingga 30 Juli 1888 itu, perlawanan para penganut tarekat Qadiriyah yang dipimpin Haji Wasid, murid Kiai Haji Abdul Karim, mursyid tarekat Qadiriyah, mengakibatkan kerugian material dan moral yang besar bagi pemerintah kolonial Belanda, karena yang terlibat di dalam perlawanan tersebut bukan hanya petani dan santri pengikut tarekat, melainkan terdapat juga pegawai-pegawai kolonial yang menjadi penganut tarekat. Belum dingin perlawanan rakyat Banten,
Sudah muncul perlawanan rakyat yang bersifat sporadis di berbagai tempat di Jawa Barat, seperti Cianjur, Garut, Condet, Cirebon, yang dipimpin guru tarekat dan kiai pesantren sampai akhir abad ke-19, bahkan sampai masuk perempat awal abad ke-20. Sejarah mencatat, tidak lama setelah perlawanan rakyat Banten, pecah perang di Lombok. Perlawanan rakyat Sidoarjo di Gedangan, selatan Surabaya yang dipimpin Kiai Hasan Mukmin pada tanggal 27 Mei 1903. Dalam perlawanan yang melibatkan para santri asal Jombang dan penduduk sekitar, dengan akhir gugurnya Kiai Hasan Mukmin itu, mengakibatkan residen Surabaya cedera parah terkena bacokan. Kurang dari setahun setelah itu, pecah perlawanan di Sumatera Utara, disusul peristiwa perlawanan rakyat Bone yang dipimpin Sultan Lapawawoy Karaing Sigeri dalam Perang Bone pada tahun 1905, yang disambung peristiwa perlawanan Dermajaya di Kediri dan peristiwa perang di Tanah Batak 1907, peristiwa perlawanan rakyat Jambi, peristiwa perang Puputan di Bali 1908, peristiwa perlawanan rakyat Kamang di Sumatera Barat 1908, peristiwa perlawanan rakyat Lasem dari Tuban 1913, peristiwa perlawanan rakyat Rembang 1916, peristiwa perlawanan bawah tanah Afdeling B di Garut 1919, peristiwa perlawanan rakyat Bedewang di Banyuwangi 1926, yang ditutup peristiwa pemberontakan yang mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia pada 12 November 1926, yang sejatinya dirancang oleh Alimin dan Muso, keduanya kader Sarekat Islam yang menyusup ke dalam organisasi PKI yang memperoleh dukungan dari guru tarekat dan ulama pesantren. Sebaliknya, tanpa dukungan maupun keterlibatan organisasi maupun tokoh-tokoh komunis nasional maupun internasional yang justru dengan berbagai cara berusaha menentang pemberontakan tersebut. Rangkaian perlawanan pribumi Muslim terhadap kolonialisme Belanda yang sambung menyambung sebagai tradisi tahunan sedikitnya dapat dilacak kemunculannya pada paruh pertama abad ke-19, yaitu pasca Perang Jawa tahun 1830-an. Serpihan fakta sejarah menunjuk, sekalipun Perang Jawa sudah berakhir dengan ditangkap dan dihukumnya Pangeran Diponegoro ke Manado dan kemudian ke Makassar oleh pemerintah kolonial Belanda, perlawanan terhadap penjajah asing Belanda tidak praktis berhenti. Fakta sejarah menjadi petunjuk bagaimana pasca Perang Jawa 1830, berbagai tempat di Hindia Belanda, terutama di daerah pedesaan, terus-menerus diguncang kerusuhan, kegaduhan, keberandalan, bahkan perlawanan bersenjata yang umumnya dipimpin guru tarekat dan kiai pesantren, yang semua peristiwa itu mengguncang masyarakat kolonial dan pemerintah kolonial Belanda. Sebagaimana dikemukakan William R. Roff 1970. Menurut sejarah rakyat yang diabadikan dalam cerita lisan yang tersebar dan diwariskan dalam bentuk folklore berupa cerita tutur, tembang, legenda, seni tradisi, tergambar sebuah narasi bahwa setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dalam sebuah perundingan yang penuh dengan kecurangan oleh Jenderal de Kock di Magelang pada 28 Maret 1830, yang disusul dimaklumkannya berakhirnya Perang Jawa oleh Belanda. Para pengikut Pangeran Diponegoro ternyata banyak yang bersikukuh menolak untuk menyerah. Dengan menganut prinsip kalah bertempur tidak berarti kalah perang dan menyerah kepada musuh, para pengikut Pangeran Diponegoro berduyun-duyun meninggalkan bumi Mataram untuk mencari hunian baru
guna melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Sebagaimana ajaran Pangeran Diponegoro yang mendidik putra-putrinya untuk menjadi seorang muslim yang hangat dan bersemangat, tetapi dalam perasaan sengit yang mendalam terhadap segala sesuatu yang bersifat Belanda. Para pengikut Pangeran Diponegoro pun mewarisi ajaran itu sewaktu mereka beramai-ramai meninggalkan bumi Mataram ke berbagai tempat di pedalaman Jawa bagian selatan dari daerah Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta hingga ke Kabupaten Malang, Karisidenan Pasuruan, bahkan sampai ke pedalaman Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa. Malahan sebagian menerobos ke daerah-daerah bergunung-gunung dan berhutan serta berawa-rawa di sepanjang pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga tanah Pasundan dan Banten. Kisah kehidupan para pengikut Pangeran Diponegoro yang umumnya membenci Belanda sampai saat sekarang ini masih tersebar dalam bentuk cerita tutur yang berkembang luas di tengah masyarakat, yang menandai keberadaan folklor yang berkaitan dengan kisah berdirinya pesantren-pesantren, makam-makam keramat, desa-desa, musola-musola, masjid-masjid, komplek makam keramat, dan berbagai situs di pedalaman Jawa dari wilayah Mataram di barat hingga ke wilayah Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa, termasuk cerita-cerita lisan terkait asal-usul nama tempat yang hampir semua dihubungkan dengan perlawanan para pengikut Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Keberadaan desa-desa yang mirip dan bahkan sama dengan nama desa-desa di sekitar Yogyakarta, Kedu dan Banyumas yang tersebar di daerah selatan dan pedalaman Jawa seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi mengindikasikan hubungan antara penduduk wilayah tersebut dengan daerah asal kedatangan mereka, di mana di daerah selatan Kabupaten Malang, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi sudah umum ditemukan desa-desa bernama Mentaraman, Baglenan, Maron, Purworejo, Wates, Tegalan, Kanigoro, Mangiran, Wetgalih, Cokro, Jinbun, Wonosalam, Wonosobo, dan lain-lain, dengan penduduk menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Jawa Mataraman, yang sangat berbeda dengan bahasa seumumnya penduduk Jawa Timur yang menggunakan bahasa Arek dan bahasa Madura. Setelah berdirinya pesantren-pesantren tua di pedalaman Jawa bagian tengah dan timur pun, dalam cerita tutur maupun silsilah keluarga-keluarga kiai pengasuh pesantren banyak dihubungkan dengan keberadaan tokoh-tokoh ulama pengikut Pangeran Diponegoro, seperti pesantren Takran di Magetan, Jawa Timur, yang menurut penjelasan silsilah kiai pengasuh, pesantren Takran didirikan oleh Kiai Kasan Ngulama, seorang guru tarekat Syatoriah pengikut Pangeran Diponegoro, yang menjadikan pesantren tersebut sebagai cikal bakal berkembangnya pesantren Sabilil Muttaqin yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Pesantren Tambak Beras di Jombang yang didirikan oleh seorang perwira pasukan Pangeran Diponegoro bernama Kiai Abdussalam alias Kiai Soihah, yang selepas ditangkapnya Pangeran Diponegoro meninggalkan Mataram untuk membangun pertahanan baru di Tambak Beras Jombang, di mana kelak lahir tokoh besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah serta Kiai Haji Bisri Samsuri. Pesantren Tegalsari Ponorogo yang melahirkan RMA Cokronegoro, putra Kiai Bagus Kasan Besari, yang menjadi Bupati Ponorogo yang tersingkir akibat terlibat perlawanan Pangeran Diponegoro. Menurunkan Wedono Kleco di Madiun, Cokro Amiseno yang menurunkan tokoh Sarekat Islam Hos Cokro Aminoto. Pesantren Kapu di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang didirikan oleh Raden Mas Rono Wijoyo,
perwira Resimen Sentot Prawirodirjo yang merupakan keluarga Prawirodirjan yang dikenal masyarakat dengan nama Kiai Kasan Muhyi, di mana pesantren Kapu ini menjadi cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren besar di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk, serta lahirnya tokoh martir Muso, pesantren kebenaran di Desa Bumi Aji, di Batu, daerah Malang, didirikan oleh Pangeran Wirojoyo yang dikenal dengan nama Kiai Abu Wonaim, yakni pesantren yang menjadi cikal bakal pesantren-pesantren sekitar Batu dan Malang, yang melahirkan tokoh Brigjen Abdul Manan Wijaya dan Kolonel Iskandar Sulaiman, tokoh pejuang yang ikut membidani lahirnya TNI. Pesantren Termas di Pacitan didirikan oleh Raden Bagus Darso yang dikenal dengan nama Kiai Abdul Manan, yang diambil menantu oleh seorang pengikut Pangeran Diponegoro bernama Raden Ngabei Honggo Wijoyo, di mana pesantren Termas ini menjadi cikal bakal berbagai pesantren besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang melahirkan Syekh Mahfud Termasi, pesantren jarak di Ploso, Klaten Kediri, yang didirikan Kiai Ahmad Sangi, menjadi cikal bakal dari pesantren-pesantren di Kabupaten Kediri, Blitar, Malang, dan Pasuruan. Pesantren Blok Agung di Jajak Kabupaten Banyuwangi didirikan oleh Kiai Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur, yang tidak lain adalah cucu Kiai Sabar Iman bin Sultan Diponegoro III. Raden Mas Alip alias Raden Mas Sadewo, pesantren Gunung Pring di Muntilan yang didirikan Kiai Abdul Rauf bin Kiai Hasan Tuko, di mana cucu Kiai Abdul Rauf yang bernama Kiai Nahrawi Dalhar mendirikan pesantren Watu Congol. Kiai Abdul Rahman, pengikut Pangeran Diponegoro yang menyingkir ke Nganjuk, menurunkan tokoh pergerakan nasional Dr. Sutomo. RMT Tirtonoto, Bupati Bojonegoro yang dipecat karena terlibat perlawanan Pangeran Diponegoro, cucunya menjadi tokoh pergerakan nasional Raden Mas Tirto Adisuryo. Kiai Umar, perwira pasukan Diponegoro yang menyingkir ke Semarang, mengembangkan pesantren bersama putranya Kiai Saleh Darat dan menjadi guru dari para kiai yang mendirikan berbagai pesantren lain di pedalaman Jawa. Pesantren Bogangin di Simpiuh, Banyumas di daerah Jawa Tengah didirikan oleh pengikut Pangeran Diponegoro. Pendek kata, di mana pada semua pesantren atau kediaman yang berhubungan dengan pengikut Pangeran Diponegoro senantiasa ditandai tanaman pohon sawo yang mengandung makna simbolik merapatkan sof atau barisan yang dipungut dari sebuah hadis Nabi, Sawu Sufufakum. Sekalipun usaha pasifikasi dalam mewujudkan Pax Neerlandica menghadapi penentangan keras dari berbagai etnis, terutama dari kalangan tarekat dan pesantren, namun dengan kemampuan keuangan dan kekuatan militer, pemerintah kolonial Hindia Belanda terbukti menunjukkan keberhasilan, karena sejumlah penguasa pribumi bersedia untuk mengikat perjanjian dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, baik perjanjian jangka panjang maupun perjanjian jangka pendek, di mana terdapat 15 penguasa lokal yang menandatangani perjanjian jangka panjang dan 254 penguasa lokal yang menandatangani perjanjian jangka pendek. Dengan fakta perjanjian-perjanjian dengan para penguasa lokal yang mengakui bahwa wilayah mereka menjadi bagian dari wilayah pemerintah Hindia Belanda, dengan menyatakan loyalitasnya kepada Ratu Belanda dan pejabat gubernur jenderal, maka itulah sejatinya secara formal dimulainya penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia. Sementara kalangan pesantren dan tarekat yang tidak sedikit pun bersedia melakukan perjanjian tidak dapat dianggap sebagai bagian dari elemen bangsa yang tunduk di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonialis yang mereka anggap kaum kafir dan berkedudukan rendah.